Masyarakat Jawa Barat bersiap untuk memilih pemimpin baru dalam Pilgub Jabar saat Pilkada serentak digelar pada November mendatang. Peta politik di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini makin panas jelang proses pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan digelar 27 hingga 29 Agustus. Lalu siapa saja calon yang berpotensi maju dan bagaimana peluangnya? Berikut liputan tim CNN Indonesia. Masyarakat Jawa Barat bersiap untuk memilih pemimpin baru dalam Pilgub Jabar saat Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024 mendatang. Sejumlah nama kandidat calon gubernur sudah mulai muncul dan akan siap mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Nama pertama yang memiliki kemungkinan terbesar untuk maju adalah Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini sudah mendapatkan mandat untuk maju Pilkada Jawa Barat dari Partai Golkar. Meski demikian, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil juga masih memungkinkan untuk maju dalam Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Ridwan Kamil meraih 32,88% suara saat Pilkada Jabar 6 tahun silam. Nama lain yang juga masuk dalam bursa pencalonan adalah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Kang Demo, sapaan akrab pria yang lahir pada April 1971 ini, menunggu mandat resmi dari partainya saat ini, Partai Gerindra. Pada Pilgub Jabar 2018 lalu, Deddy Mulyadi maju sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Nama bakal calon gubernur lain adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera, Haru Suwandaru. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 ini mengalahkan nama-nama lain di internal partai seperti Presiden PKS Ahmad Syaihu, Wali Kota Depok Muhammad Idris, serta Neti Prasetyani untuk diajukan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada 2024. Nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat, Ono Surono, juga masuk bursa sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Anggota Komisi 4 DPR RI dari Dapil Jabar 8 ini juga disiapkan oleh PDIP untuk menjadi pendamping Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernur. Satu-satunya nama bakal calon gubernur Jabar yang datang dari kalangan profesional adalah Ilham Akbar Habibie. Putra sulung Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie ini didukung oleh Partai Nasdem untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar. Sejumlah komunikasi politik juga sudah dilakukan Nasdem untuk mendapatkan dukungan. Nama terakhir yang juga sudah mendeklarasikan diri untuk bertarung di Pilgub Jabar adalah mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menjadi pihak yang harus berjuang paling keras untuk mendapatkan posisi calon gubernur karena perolehan suara PAN di Jawa Barat hanya 7 kursi. Syarat bagi pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024 adalah memiliki dukungan setidaknya 25% dari partai-partai di pemilu 2024 lalu, atau jika dikonversi dalam kursi di DPRD, ini minimal harus memiliki 24 kursi. Partai Gerindra menjadi peraih kursi terbanyak dengan 20 kursi, disusul Partai Golkar dan PKS dengan 19 kursi. PDIP meraih 17 kursi, PKB punya 15 kursi, sementara Nasdem, Demokrat, PAN, P3, dan PSI meraih kursi di bawah 10. Dengan hasil ini, tidak ada satu partai pun di Jawa Barat yang bisa mengusung calonnya sendiri. Dari hasil survei semi terbuka 12 nama yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, pada 20 hingga 27 Juni 2024 terhadap 1.214 responden, nama Ridwan Kamil masih menjadi pilihan mayoritas pemilih dengan 44,5%. Disusul Deddy Mulyadi dengan 33,2%. Sementara Bima Arya, Haru Suwandaru, Ono Surono, dan Ilham Habibie tingkat elektabilitasnya masih berada di bawah 5%. Sementara hasil survei semi terbuka 28 nama dari lembaga survei SMRC yang dilakukan pada 9 Juni hingga 1 Juli terhadap 11.070 responden, memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Ridwan Kamil dipilih oleh 50,6% responden, sementara Deddy Mulyadi dipilih oleh 25,1% pemilih. Sisanya masih di bawah angka 5%. Dua lembaga survei ini juga merilis hasil survei terhadap potensi kemungkinan 3 bakal pasang calon.
Hasilnya, pada survei SMRC, Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan Ono Surono unggul dengan perolehan 56,7%, disusul pasangan Deddy Mulyadi Bima Arya dengan 37,3%, dan pasangan Haruswandaru Ilham Habibie dengan 1,3%. Sementara hasil survei indikator menyatakan bahwa jika Ridwan Kamil masih dipasangkan dengan Wagub Petahana UU Ruzanul Ulum, hasilnya masih tetap unggul dengan perolehan 51% suara. Disusul pasangan Deddy Mulyadi dan Bima Arya dengan 38,4% dan Haruswandaru Ilham Habibie yang baru memperoleh 3,6% dukungan. Pengamat politik dari Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai bahwa setidaknya akan ada 3 hingga 4 pasangan calon gubernur yang akan maju di kontestasi November mendatang. Ini semua bisa tergantung pada banyak hal, salah satunya dari koalisi saat Pilpres 2024 lalu. Ada beberapa kemungkinan, ada beberapa probabilitas. Artinya Ridwan Kamil bisa maju sendiri dengan pasangannya di Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga bisa dengan pasangannya. Artinya koalisinya Golkar sendiri, Gerindra sendiri. Artinya Kim bisa berbeda. Tetapi jangan lupa bisa juga kalau misalkan Ridwan Kamil potensi menangnya lebih besar dibandingkan Kang Deddy Mulyadi, maka Kang Deddy Mulyadi bisa jadi calon wakil gubernur. Bisa jadi. Saya yakin bisa jadi arahnya ke sana gitu. Atau polanya begini, kalau Ridwan Kamilnya maju ke DKJ dari khusus Jakarta, maka ya yang akan dianggap kuat adalah Kang Deddy Mulyadi, kan itu. Hingga tanggal 29 Agustus mendatang, kita masih harus menunggu siapa yang benar-benar resmi masuk dalam gelanggang pertarungan untuk menjadi Jabar 1. Namun masyarakat sudah boleh loh menilai siapa kira-kira yang akan dipilih pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat 27 November nanti. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.